Satu, dua, tiga. Kesehatan mau mengikuti pelatihan ya. Halo, yang siapa di sini masih? Halo guys. Halo guys. Ini nih, ibu sehat. Bawa ibu pengusaha semuanya. Alhamdulillah sih betul. Alhamdulillah diberi sehat. Tapi suruh sekolah lagi masih. Mbak, ini gantian. Nah, ini sampai yang sudah. Ini, Bang. Di mana ini? Oh, ke lantai. Hah? Yuk kita naik ke atas. Aduh, capek. Nah, kita naiknya Ibu Sema ke atas ya. Nah. Naik lagi. Aduh. Kita mau sekolah dulu ya. Mau sekolah dulu. Saya mau sekolah dulu. Kita naik. Ini. Mau tampil terus temanku. Mau sekolah dulu. Ayo. Dapat sangu enggak? Iya. Sangunya nanti. Bot. Nah, di sini kita masuk ke ruangan sekolah ya. Daftar dulu ya. Kalau mau sekolah daftar dulu di sini. Belum. Rupuk Inul. Tanda Laris. Rupuk? Oh ya, tidak apa-apa Bu. Enggak apa-apa ya. Putri Purnama ini ya, Bu. Ini yang punya kerupuk nih. Kerupuk jedar. Halo, assalamualaikum. Tenang senggol. Oh itu tak kasihkan ke Bu Nino. Oh, jelas sudah. Oh iya tak kirim lewat WA ya. Sik mikir tapi ada wong. Piye carane? Amit. Ambil buku. Piye carane? Absen itu kok punya kalau gantian, absen Ta. ki. Ini Nih laptop. sama ini ya. Oh iya sik ya. Di ini kesehatan situ Bondo. Masih belum datang semua ini pernah. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Mara seratin. Ya biasa ano. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Ibu Desi Karistanti SKM Menkes. Yang kami hormati, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Dr. Diki Minov Megawati. Dan Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini, Selasa, tanggal 23 Juli tahun 2024, kita bisa hadir di ruang pertemuan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dalam rangka penyuluhan keamanan pangan bagi industri rumah tangga pangan di Kabupaten Situbondo. Tak lupa, sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau tercurah limpahkan kepada kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Yang hadir 45, tapi yang menjawab 10. Padahal salam itu adalah doa ya bagi kita semua. Baik, izin saya ulangi karena merupakan doa yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama yang saya hormati Kabid SDK Bu Dr. Diki Minov yang sudah menyelenggarakan acara pada pagi hari ini. Yang saya hormati teman-teman di seksi farmasi selaku panitia kegiatan penyuluhan keamanan pangan bagi industri rumah tangga di Kabupaten Situbondo. Yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta kegiatan pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu pengusaha usaha makanan di Kabupaten Situbondo yang hari ini berkesempatan untuk hadir dan diundang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo untuk mengikuti kegiatan penyuluhan keamanan pangan bagi industri rumah tangga pangan tahun 2024. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, kita semuanya diparingi kesehatan, diparingi rezeki oleh Allah. Berupa waktu, berupa kesehatan, berupa nikmat-nikmat yang lain, sehingga kita hari ini bisa dipertemukan untuk mengikuti kegiatan penyuluhan keamanan pangan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Bapak Ibu, bahan cara pengolahan yang tidak sesuai standar. Kemudian kita berpedoman kepada yang dulu itu nggak apa-apa loh diolah pakai seperti ini gitu, atau dulu nggak apa-apa pakai bahan ini ya. Tapi kan perkembangan teknologi, perkembangan informasi sekarang ya tidak bisa seperti itu. Jadi ada pakem-pakem, ada aturan-aturan yang harus kita taati bersama sebagai pengusaha makanan. Nah, pemerintah menerbitkan regulasi atau aturan makanan yang mau dijual ke masyarakat itu harus memiliki izin edar gitu ya. Jadi ibarat suami istri nih mau memiliki anak kan harus ada izinnya nih dari KUA menikah. Nah sama makanan pun juga seperti itu, harus ada izin edarnya. Namanya izin industri rumah tangga pangan. Jadi IRTP gitu. Nah untuk mendapatkan izin tersebut ada syaratnya lagi. Pelaku usahanya, panjenengan selaku penyedianya itu harus mengikuti pelatihan ataupun penyuluhan terlebih dahulu yang diselenggarakan selama 2 hari. Kenapa sih kok harus ikut penyuluhan? Kenapa harus ikut sosialisasi? Karena di sini nanti Bu akan dihadirkan narasumber dari Balai POM. Jadi beliau yang berkompeten mengenai pangan yang aman itu bahannya apa saja, pengolahannya bagaimana, tekniknya bagaimana, pengemasannya pun bagaimana. Karena ada beberapa teknik ataupun pengemasan yang zaman dulu boleh dilegalkan tapi zaman sekarang udah nggak boleh. Contohnya apa? Misalkan kalau kita zaman dulu pergi ke kondangan-kondangan, kita kalau dapet kue kering Bu, ingat bungkusnya dari rokok ya, dari karton rokok, kemudian dari kertas koran bekas seperti itu ya. Kalau kita beli gorengan, nggak apa-apa Bu, sehat-sehat saja. Mungkin pada saat itu ya sehat, di mana udara kita masih belum terkontaminasi polusi, kita belum ada radikal bebas, tingkat stres belum banyak,
udaranya masih bersih, makanannya masih sehat, tidak ada makanan instan. Nah, itu mungkin bisa, Bu. Tapi kalau zaman sekarang, seiring dengan bumi yang semakin tua, polusi makin banyak, radikal makin banyak, tentu hal seperti itu membahayakan kesehatan. Bagaimana tintanya koran bisa nanti berpindah ke makanan, bagaimana bekas rokok itu kan masih ada zat-zat nikotinnya, itu juga bisa pindah ke makanan. Jadi keamanan pangan itu menjadi penting karena itu yang akan kita konsumsi dan itu berdampak terhadap status kesehatan kita. Jadi kalau katanya orang kesehatan, you are what you eat. Jadi kalau ingin tahu kesehatan Anda, kesehatan kita, lihatlah apa yang kita makan. Nah, kesehatan itu investasi jangka panjang. Kita ingin bukan hanya masyarakat kita itu berumur panjang, tapi berumur panjang yang sehat gitu. Nah, salah satunya usahanya melalui penyediaan makanan yang layak dan sehat. Nah, di mana makanan ini mungkin juga ada yang disediakan oleh Bapak Ibu pengusaha industri pangan. Jadi Bapak Ibu, hari ini kami menghadirkan narasumber dari Balai POM yang akan memberikan informasi, memberikan ilmu kepada panjenengan semuanya mengenai bahan apa saja yang aman, kemudian tata pengolahannya sampai dengan pengemasannya. Karena sebuah bahan itu akibat dari proses pengolahan makanannya yang kurang memenuhi kaidah kesehatan. Kemudian kewajiban apa yang harus dilaksanakan oleh Bapak Ibu selaku pengusaha pangan, misalkan kebersihan tempat pengolahannya, harus pakai sarung tangan, harus mencuci tangan lebih dahulu sebelum mengolah misalkan. Jadi hal-hal tersebut tentunya akan berdampak ketika Bapak Ibu memenuhi kaidah-kaidah tersebut. Makanannya bukan hanya menarik secara kemasan, menarik secara performanya atau tampilannya, tapi juga sehat, memenuhi kaidah kesehatan. Insya Allah juga akan menjadi minat bagi masyarakat untuk membeli produk-produk. Cari dulu ke Papua. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Cakep. Semoga acara pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Cakep. Cakep semua. Tidak ada yang tidak cakep. Kami selaku penghantar acara mohon undur diri. Terima kasih dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan tentang label dari iklan pangan. B. Maknin yang tidak mempersyaratan kesehatan. Bondo ini saya jarang bertugasnya kalau di situ Bondo di lapangan dan biasa inspeksi ya Mbak ya. Jadi lebih banyak ke distribusi. Kalau produksi kita juga suka mengajak dari dinas kesehatan. Kebetulan kalau produksi saya belum pernah ya kalau di situ Bondo ini. Pesertanya berapa ini Mbak? 50 orang. Usahanya Rengginang, minuman, macam-macam. macam-macam ya? Iya. Oke. Kerupuk. Iya, betul. Kerupuk ya? Iya, Nasi kerupuk. goreng. Oke. Sebelumnya saya kenalkan diri dulu atau kita yel-yel dulu ya biar semangat karena udah bosan menunggu pasti ini ya. Ada juga. Oke, Mbak boleh slide selanjutnya. Nah, yel-yelnya menjawab. Jadi ini nanti kalau saya bilang keamanan pangan, Bapak Ibu bilang pasti dong gitu ya, semangat ya. Karena udah habis nanya, jadi harus semangat. Kemudian PIRT kuat, masyarakat sehat. Saya bilang PIRT kuat, Bapak Ibu menjawab masyarakat sehat. Semangat ya. Iya. Yuk, semangat cek main HP. Keamanan pangan. Pasti dong. PIRT kuat. Masyarakat sehat. Semangat, masa lebih kuat saya. Saya dari Jember, meskipun pakai mic tapi masih Ya, semangat. yuk. Ayo, biar maju usahanya lancar, harus semangat. Oke? Ayo. Sekali lagi, keamanan pangan, PIRT kuat, Masyarakat sehat. mantap. Udah semangat. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, Mbak. Jadi kalau Bapak Ibu, saya perkenalan deh. Nggak mencolok slide-nya. Soalnya di mobil ya dengan. Oke, nama saya Diana Pristawiti Novira, STPSM MSI Ribet. Pangkat golongan penata tingkat 1 3D, riwayat pendidikan saya dari S1 Teknologi Pangan, kemudian S2 Ilmu Pangan,
riwayat jabatan sebagai pengawas farmasi dan makanan ahli pertama, kemudian pengawas farmasi dan makanan ahli muda, dan sekarang menjabat sebagai analis obat dan makanan. Untuk riwayat penugasan, saya sampai tahun 2021 ya, bertugas di Manado dari tahun 2005 di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, kemudian dari Maret 2021 sampai sekarang di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jember. Oke. Oh, luas ya Bu. Ya keliling-keliling. Keliling Dulu ya, kalau asik. masih muda kan jiwa petualangnya tinggi ya. Asik. Gitu, kayaknya seru gitu. Tapi setelah punya anak kok ribet ya. Akhirnya balik kampung gitu. Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Jadi pangan itu adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber Sekolah hayati, dulunya produk Ibu Saima pertanian, guys di sini. perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman. Jadi kalau kita bicara pangan itu ada dua, makanan dan minuman gitu. Kalau di sini rata-rata bahan bakunya dari apa? Sekolah lagi guys. Atau pertanian? Perikanan ya, ada yang bakso mungkin ya? Dan bakso. Bakso udah ada ya? Sambal teri. Oh, sambal teri. Itu mix campuran antara pertanian dan Perikanan. Lanjut. Oh, ayo. Supaya saya cepat duduk, Iya. yang semangat ya teman-teman, Ayo. ibu-ibu dan bapak-bapak di sini. Yuk. Ya, kalau saya bilang keamanan, Pangan. Keamanan pangan. Pasti dong. kalau saya bilang keamanan pangan, jawabnya Pasti dong. dan juga itu PYT kuat, masyarakat Masyarakat sehat. Supaya saya cepat duduk, minta tolong yang bagus ya. Satu kali aja ya. Iya, ayo. Yuk kita mulai. Yuk. Keamanan pangan. Pasti dong. PYT kuat. Masyarakat sehat. Ayo. Luar biasa. Asik. Sama-sama, Bu. Semuanya sukses selalu. Amin. Jadi tidak berhenti di sini aja, benar-benar diterapin karena besok akan ada kunjungan lapangan ya. Ya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi